kata Allah, talfahu wujuhahumun nar. Wajah-wajah mereka itu akan tersengat dengan kobaran api neraka. Nah, ini disebut dengan dzikrul juz yuradu bihil 'am. Ini kaidah, menyebutkan sebahagian tetapi yang dimaksudkan seluruhnya. Jadi ketika disebutkan bahwasanya yang dibakar adalah wajahnya, maka masuk juga seluruh anggota tubuhnya. Tapi wajah ini adalah merupakan lambang kemuliaan. Ya. Makanya mengapa kita sujud? Ini puncak ubudiyah kita kepada Allah. Wajah sejajar dengan kaki kita, menunjukkan izlal, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah ini adalah lambang kemuliaan kita. Di hari kiamat mereka dihinakan, makanya Allah menyebutkan talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ya, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun, ay tuhraqun nar wujuhahum wa hum fiha abisuna taqallasat syafahuhum wa barazat asnanuhum. Ya, wajah mereka akan dibakar oleh api yang menyala-nyala, wa hum fiha abisun, menjadi hitam legam, taqallasat syafahum, kemudian bibir-bibir mereka itu meleleh, wa barazat asnanuhum, dan tinggal terlihat gigi-gigi mereka. Jadi ketika terbakar oleh api yang menyala-nyala itu, berubah penampakannya seperti tengkorak. Ya, karena daging-daging dan kulitnya itu hancur dimakan oleh api. Apakah selesai setelah itu? Tidak. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit, setiap kali daging mereka hancur, setelah itu dikembalikan lagi. Ya, untuk kembali dia merasakan azab seperti itu seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat itulah dikatakan kepada mereka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Agar tidak ada lagi yang berhujjah di hadapan Allah, agar tidak ada lagi yang beralasan di hadapan Allah. Makanya Allah mengatakan kepada mereka, bukankah telah sampai kepada kalian ayat-ayatku yang dibacakan, namun kalian mendustakannya. Ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak menghukum satu kaum kecuali setelah sampai rasul pemberi peringatan kepada mereka. Ya. Kullama ulqiya fiha faujun. Lanjutkan ayatnya ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Tunggu sebentar, saya artikan. Setiap kali ada sekelompok manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, kullama ulqiya fiha, di dalam neraka, faujun, al-fauj itu artinya berombongan-berombongan. Jadi orang-orang dimasukkan ke dalam surga dan neraka itu berkelompok-kelompok. Afwajan, fauj. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka bertanya kepada mereka. Apa pertanyaannya? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Ini supaya tidak ada lagi alasan. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya tidak tahu ini Allah. Ya, makanya iqamatul hujjah kepada mereka. Makanya subhanallah, coba lihat keadilan Allah. Allah tidak menghukum seseorang kalau perbuatannya itu di luar daripada iradah dan kemauannya. Ya. Sampai dalam kekufuran. Ammar ibn Yasir ketika disiksa bersama dengan keluarganya, bapaknya, ibunya dibunuh, dan dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Akhirnya beliau mengucapkan kalimat kekufuran itu. Beliau kemudian sedih, datang kepada Nabi, turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jadi Allah tidak menghukum pada perbuatan manusia yang tidak ada pilihan di dalamnya. Orang yang tidur, ya, orang yang tidur diangkat hukum darinya. Ya, makanya orang yang ketiduran tidak sempat menghadiri salat berjamaah dimaafkan. Yang penting jangan sengaja tidur sebelum masuk waktu. Ya, jangan mengatakan ini kita dimaafkan, ini tidur sekarang ini. Ya, tidak. Justru Anda bisa berdosa. Ya. Orang yang gila. Ya. Jadi
semua perbuatan yang di luar kehendak dan iradah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita akal untuk mencerna. Baik, makanya kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apa kata mereka? Qalu bala, betul ya Allah. Qad ja'ana nadhirun. Sudah datang peringatan kepada kami, tapi apa? Fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Ya. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Apa lagi? Wa kunna ma anzalallahu min syai', dan kami mengatakan tidak ada yang Allah turunkan kepada kami. Ya. Dan di akhir ayat Allah mengatakan fa'tarafu bidzambihim. Akhirnya mereka mengaku dengan dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Sungguh celaka bagi para penghuni neraka. Ya, mereka mau, istilahnya orang Makassar apa itu? Melenceng, mau lari, mau lolos. Ya, mau makalasi. Ahsan, jazakallah khairan. Ya, mau makalasi. Tapi Allah Maha tahu. Akhirnya mereka mengatakan fa'tarafu. Mereka kemudian mengaku dengan kelalaian-kelalaian mereka, fasuhkan li ashabi as-sa'ir. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika orang-orang kafir digiring menuju ke neraka. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka tiba di pintu neraka, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu neraka itu untuk mereka. Otomatis ketika tiba langsung terbuka itu pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayatina, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kami, rasul-rasul kami, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi ini namanya iqamatul hujjah, supaya tidak ada lagi alasan. Ya, karena Allah Maha tahu bahwasanya hambanya manusia itu banyak kalasinya. Ya, makanya dikasih mengaku memang hari itu. Dan pada ayat ini mereka juga mau berdalih, dan ini dalih yang paling banyak digunakan orang sekarang, berdalih dengan takdir. Mari salat, dia mengatakan, pergi mako kalau takdir kok salat tunjak nanti itu. Ya, jangan kau merasa diri lebih baik. Ya, kan sering begitu. Kalau kita komentari keburukan, ya, biasanya dia mengatakan jangan Anda merasa lebih suci. Ya, padahal kita ini menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak menganggap diri kita paling suci, tapi mengkritisi keburukan, mimbab ingkari al-munkar. Dan ini juga mereka mau bawa di hari kiamat. Qalu, mereka berkata, Rabbana ghalabat alina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, kami dikalahkan oleh takdir kami. Memang begini kami kayaknya. Ya. Kami sudah dituliskan menjadi orang yang celaka. Ya, tapi itu tidak ada artinya. Ya, karena Allah memberikan akal, mengutus rasul, menurunkan kitab ya kepada mereka, makanya tidak boleh berhujjah dengan takdir sebelum terjadi. Ya, jangan kita memvonis diri kita, ya saya memang begini. Ya, sudah seperti ini saya diciptakan oleh Allah. Tidak boleh. Ya. Kita harus mencari yang terbaik. Baru setelah itu terjadi, boleh berhujjah dengan takdir. Ya, kita tidak boleh, misalnya belum berbuat keburukan, dia mengatakan saya ditakdirkan untuk melakukan keburukan itu, padahal belum dia lakukan. Kecuali kalau sudah terjadi dia lakukan, baru boleh dia mengatakan ini sudah takdir Allah, dan dia dituntut untuk bertaubat dari apa yang dia lakukan. Makanya Nabi Musa dan Nabi Adam diceritakan oleh Nabi pernah ketemu. Nabi Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, kenapa kau memakan buah? Ya, seakan dia hendak menyalahkan Adam. Dia mengatakan gara-gara kau makan buah kita semua di dunia tinggalnya. Mestinya kita semua di surga, kan begitu? Ya, apakah pernah antum berpikir seperti itu juga? Kenapa Adam alaihissalam ya memakan buah? Mestinya kita di surga, tidak capek-capek di dunia. Tapi apa kata Adam alaihissalam? Apakah engkau menyalahkan aku pada sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah? Nabi Musa diam. Apa kata Nabi? Fahajja Adamu Musa. Hujahnya Nabi Musa dikalahkan oleh hujahnya Nabi Adam. Ya, makanya setelah terjadi boleh berhujah dengan takdir, tapi sebelum terjadi tidak boleh. Ayo ikhwan, harus kita mencari yang terbaik. Ya, dan Allah telah menunjukkan jalan itu kepada kita.